Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Syafarin, dan yang kedua yaitu Iji. Di sini kami akan menjelaskan pengambilan keputusan etis. Yang pertama, pengambilan keputusan yang etis dalam bisnis. Skandal dan kekacauan yang terjadi pada setiap institusi atau individu merupakan bentuk kegagalan etis. Pengambilan keputusan yang etis tidak terbatas pada jenis keputusan penting perusahaan yang memiliki dampak sosial. Semua orang pada posisi manajerial mengharuskan pengambilan keputusan yang etis. Etis merupakan unsur normatif karena berhubungan dengan norma-norma dan standar perilaku yang sesuai dan benar. Ada dua elemen penting dari nilai-nilai yang etis. Yang pertama, nilai yang etis bertujuan untuk kesejahteraan. Sebuah keputusan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama merupakan suatu perbuatan dan pilihan yang berdasarkan pada etika. Kesejahteraan yang dimaksud merupakan bagian dari kehormatan, harga diri, integritas, dan arti. Terus yang kedua, yaitu kesejahteraan atas dasar nilai etis bukan merupakan kesejahteraan yang bersifat pribadi dan egois. Dalam contoh kasus yaitu kasus Enron menggambarkan perilaku yang mementingkan kesejahteraan secara pribadi. Dalam sudut pandang etika, kesejahteraan tidak dinilai lebih berharga jika dibandingkan dengan kesejahteraan orang lain. Artinya, setiap individu berhak untuk mendapatkan kesejahteraan. Terus selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional. Yang pertama, langkah pertama dalam pengambilan keputusan yang etis adalah menentukan fakta-fakta yang dibutuhkan, mengetahui fakta-fakta dan meninjau secara cermat keadaannya akan memberikan kemudahan dalam memecahkan perselisihan pendapat. Langkah yang kedua yaitu dalam pengambilan keputusan etis yang bertanggung jawab mensyaratkan untuk mengenali terlebih dahulu sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan yang bersifat etis atau permasalahan etis. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Semua yang dimaksud adalah para pemangku kepentingan. Terus yang keempat, yaitu setelah kita meninjau fakta-fakta, mengamati isu-isu etis dan mengidentifikasi kepentingan stakeholders, kita perlu mempertimbangkan alternatif yang tersedia. Kreativitas, mengidentifikasi pilihan-pilihan yang diistilahkan dengan imajinasi moral atau moral imagination yang membedakan antara orang baik yang mengambil keputusan yang etis dengan orang baik yang tidak melakukan apa-apa. Terus langkah terakhir yaitu mengambil keputusan harus tetap dilakukan seperti apapun kondisinya. Nah, dalam perjalanan keputusan yang telah dilakukan akan terus dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan. Yang pertama, isu-isu di tempat kerja. Etika di tempat kerja berhubungan dengan kita dan orang lain serta organisasi di mana kita bekerja.
sebuah pembuktian apabila perusahaan menempatkan karyawan pada inti strateginya berdampak pada tingkat pengambilan jangka panjang yang lebih tinggi, begitupun sebaliknya. Yang kedua, parameter dan hubungan kerja. Jaminan atas pekerjaan untuk mendapatkan dan mempertahankan sebuah pekerjaan merupakan aspek kerja yang paling signifikan dalam perspektif etis. Karyawan pemberi kerja dapat bertindak atas dasar kekuasaannya terhadap karyawan. Yang ketiga, perampingan. Isu yang paling emosional bagi karyawan dan pengambil keputusan adalah tantangan yang menyangkut keputusan membuat PHK besar-besaran untuk melakukan perampingan. Keputusan perampingan sebaliknya diambil oleh kelompok representatif sehingga semua kepentingannya terakomodir. Dan yang keempat, kesehatan dan keselamatan kerja. Di negara maju seperti Amerika Serikat, masalah kesehatan dan keselamatan kerja karyawan mendapat perhatian yang serius. Kontras jika dibandingkan dengan negara dengan upah yang rendah dan kondisi yang buruk atau dikenal dengan sweet hops. Kesehatan dan keselamatan memiliki nilai instrumental yang sangat tinggi karena sebagian dari nilai berasal dari fakta bahwa kita menggunakan untuk meraih hal-hal yang lebih berharga. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Safarin. Nah, yang D, konteks pengambilan keputusan yang etis dalam konteks penggunaan teknologi dan privasi di tempat kerja. Perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam dekade terakhir memunculkan adanya tuntutan yang lebih besar terhadap hak privasi atau privacy high. Kian singkat, namun di beberapa negara pengakuan hak privasi itu berbeda-beda. Sebagai contohnya misalkan di Amerika, pengakuan hal legal terhadap privasi hampir tidak ada. Bahkan dalam konstitusinya terdapat ketidaksepakatan yang signifikan terhadap privasi dan keputusan-keputusan utama Supreme Court atau dalam kurung Mahkamah Agung AS. Tidak ada satupun yang didasarkan atas hak fundamental terhadap privasi. Berbeda lagi dengan Selandia Baru dan Australia. Sangat menjunjung tinggi pengakuan hak legal dan privasi pribadi. Selanjutnya, pengambilan keputusan etis dalam konteks penggunaan teknologi dan privasi di tempat kerja perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Ada 4 hal. Yang pertama, kejujuran dan akurasi. Yang kedua, menghargai privasi. Yang ketiga, menghargai hak kepemilikan dan rasa aman. Yang keempat, akuntabilitas. Nah, yang pertama, kejujuran dan akurasi. Maksudnya ini penyedia informasi harus memastikan bahwa informasi tersebut jujur dan akurat serta masuk akal. Dan yang kedua, menghargai privasi. Pihak penerima atau pengumpul informasi harus mempertimbangkan batas-batas etis privasi individu dan organisasi. Hal ini mencakup isu-isu yang berkaitan dengan rahasia, spionage, pengumpulan bahan intelijen perusahaan. Nah, yang ketiga, menghargai hak-hak kepemilikan dan rasa aman. Misalnya, wilayah yang berpotensi rawan meliputi keamanan jaringan, sabotase, pencurian, dan peniruan informasi harus diperkuat dan dilindungi. Yang keempat, ada akuntabilitas. Teknologi memungkinkan anonimitas atau dalam kurung kemampuan pengiriman email atau artikel pada kelompok berita tanpa diketahui identitas si pengirim. Dan jarak yang lebih besar membutuhkan permintaan yang meningkat dalam waktu yang bersama terhadap tanggung jawab dan akuntabilitas pribadi. Selanjutnya,
Pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran. Pengambilan keputusan dalam konteks pemasaran tidak terlepas adanya riset pemasaran itu sendiri. Riset pemasaran sangat berperan dalam membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Aspek pemasaran itu melibatkan semua aspek, mulai dari menghasilkan sebuah produk atau jasa, hingga membawanya ke pasar sebagai tempat pertukaran dilakukan. Sehingga melekat pada aspek pemasar dalam hal pemeriksaan tanggung jawab yang berkaitan dengan potensi proses membawa, mempromosikan, dan mempertukarkannya dengan pembeli. Kasus pemasaran dengan cara menipu atau menyesatkan konsumen karena kurangnya informasi dari penjual dikategorikan tidak etis. Pertimbangan etis dalam sebuah pertukaran atau transaksi perlu memberikan manfaat kepada penggunanya. Ditekankan lagi, kasus pemasaran dengan cara menipu dan menyesatkan konsumen itu pertimbangannya tidak etis. Karena sebuah pertukaran atau transaksi itu perlu memberikan manfaat kepada yang menggunakannya. Nah, selanjutnya yang F, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntabilitas, dan keuangan. Sebagian besar perilaku tidak etis melibatkan sebagian aspek keuangan dengan cara memanipulasi dengan tujuan khusus, special purpose entities, dalam rangka menunjukkan pertumbuhan. Manipulasi laporan keuangan, praktik penghindaran pajak, sampai memungkinkan keputusan investasi dengan menghilangkan objektivitas dari penelitian dan saran atas investasi tersebut. Peristiwa yang telah membuat etika keuangan mengemuka pada awal abad ke-21 yaitu runtuhnya Enron dan kantor akuntabilitas Arthur Andersen. Sejak mencuatnya kasus Enron dan Arthur Andersen, membuat independen auditor dan tanggung jawab akuntan menjadi sangat penting dan lebih dari sebelumnya. Nah, di sini maksudnya lebih penting dari sebelumnya. Maksudnya bukan dulu mungkin orang beranggapan tidak terlalu memfokuskan dan mementingkan sekali akuntan. Nah, semenjak adanya kasus Enron dan Arthur Andersen, membuat para independen atau auditor menjadi sangat penting dan lebih dari sebelumnya. Selanjutnya, tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan bagian serangkaian sistem dalam rangka mengurangi tingkat kecurangan dalam korupsi. Kehadiran tentu menjadi angin segar membawa perubahan yang lebih baik dan bahkan menjadi tantangan terberat untuk menyikapi masalah korupsi yang terjadi. Bill George, mantan Chairman and CEO Medtronic yang ahli dalam bidang tata kelola, mengungkapkan bahwa ada 10 aturan dasar yang harus diikuti dewan dengan memastikan tata kelola yang sesuai dengan dan etis. Nah, yang pertama itu ada standar. Standar harus ada prinsip tata kelola yang tersedia secara publik bagi dewan direksi yang diciptakan oleh direktur-direktur independen. Yang kedua, independensi. Dewan harus memastikan independensi mereka dengan mensyaratkan bahwa sebagian besar anggota mereka adalah direktur independen. Nah, maksudnya ini para anggota dewan ini harus benar-benar memastikan bahwa anggota mereka itu adalah direktur independen. Nah, yang ketiga adalah seleksi anggota dewan. Seleksi tidak hanya berdasarkan pengalaman mereka atau peran dan yang mereka pegang pada perusahaan lain, tetapi struktur nilai mereka. Yang keempat, seleksi nomor 2. Komite Nasional dan Tata Kelola Dewan harus diisi oleh direktur independen yang menjamin kontinuitas dan independensi. Yang kelima, sesi eksklusif. Direktur independen harus bertemu secara teratur dalam sesi eksklusif yang melestarikan keautentikan dan
kredibilitas komunikasi mereka. Jadi sesi eksekutif ini mengharuskan direktur independen bertemu secara teratur atau diatur pertemuannya untuk melestarikan keautentikan dan kredibilitas komunikasi mereka supaya tidak miskomunikasi. Yang keenam ada komite. Anggota dewan harus memiliki komite audit dan keuangan terpisah yang berisikan anggota dewan yang memiliki keahlian yang ekstensif dalam arena ini. Yang ketujuh, kepemimpinan. Jika CEO dan ketua dewan merupakan orang yang sama, maka penting bagi dewan untuk memilih alternatif direktur pemimpin sebagai satu check and balance. Yang kedelapan, ada tenaga ahli dari luar pada komite kompensasi. Dewan harus mencari panduan eksternal mengenai kompensasi eksekutif. Yang kesembilan, budaya dewan. Dewan tidak hanya harus memiliki kesempatan tetapi harus didorong untuk mengembangkan budaya yang mencakup hubungan di mana tantangan disambut dan perbedaan dapat diterima. Nah, yang terakhir, tanggung jawab. Dewan harus menyadari tanggung jawab mereka untuk memberikan pengawasan dan untuk mengendalikan manajemen melalui proses pengelolaan yang sesuai. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Karena sebaik-baiknya manusia, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.